Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Sarmila, Fitri Ramadhani, Husnul Hatimah, Rihan Sasdar, dan Rismayanti akan mempresentasikan tentang anatomi akar. Akar merupakan salah satu bagian penting dari tumbuhan. Berdasarkan pengertiannya, akar adalah bagian pokok selain batang dan daun pada tumbuhan yang tumbuh menuju inti bumi kormus. Pada tanaman air, akar dan batang tanaman bisa terlihat serupa, sehingga untuk membedakannya dapat dilihat dari tumbuh atau tidaknya daun. Batang tanaman merupakan tempat tumbuhnya daun, sementara akar tidak ditumbuhi daun. Fungsi akar tanaman. Akar memiliki fungsi yang penting untuk menyokong kehidupan tumbuhan, antara lain 1. Menyerap air dan nutrisi dalam tanah. 2. Perantara dan penopang tumbuhan. 3. Menyimpan makanan dan nutrisi. 4. Reproduksi vegetatif. 5. Proses fotosintesis. Dan 6 adalah alat respirasi. Anatomi akar. Secara umum, struktur anatomi akar tersusun atas jaringan epidermis, sistem jaringan dasar berupa korteks, endodermis, dan empulur, serta sistem berkas pembuluh. Pada akar sistem berkas pembuluh terdiri atas xilem dan flum yang tersusun berselang-seling. Struktur anatomi akar tumbuhan monokotil dan dikotil berbeda. Anatomi akar tanaman ini terdiri atas sel gabus, korteks, perisikel, flum intraseluler, sel inti, dan kanal latissiferous. Struktur anatomi akar mengikuti garis dan membentuk dengan flum intrasirkuler. Sel gabusnya selalu tumbuh hanya sampai permukaan saja, tidak mendalam tapi melebar dan dinding selnya tipis. Sel gabus diisi dengan kristal. Korteksnya sangat kuat atau masuk grup sel batu. Perisikel umumnya seperti papan, berwarna putih, seperti getah dan tidak berserat. Flum termasuk sel batu. Pada akar muda, bila dilakukan potongan melintang, akan terlihat bagian-bagian dari luar ke dalam yang diantaranya akan dijelaskan oleh teman-teman saya. Yang pertama yaitu epidermis. Jaringan epidermis atau jaringan pelindung merupakan salah satu lapisan jaringan paling luar tumbuhan yang tersusun atas protoderm dan hanya memiliki satu lapis saja. Lapisan epidermis ini dapat menutupi permukaan organ tumbuhan seperti daun, batang, akar, dan bunga. Jaringan epidermis ini hanya ditemukan pada tumbuhan, sedangkan pada hewan tidak, karena hewan memiliki jaringan epitel. Susunan sel-selnya rapat dan setebal satu lapis sel. Dinding selnya mudah dilewati air. Bulu akar merupakan modifikasi dari sel epidermis akar, bertugas menyerap air dan garam-garam mineral terlarut. Bulu akar memperluas permukaan akar. Ciri-ciri jaringan epidermis. 1. Jaringan epidermis mempunyai susunan sel yang sangat rapat, sehingga tidak terdapat ruang antar sel. 2. Pada umumnya, jaringan epidermis tidak memiliki kloroplas. 3. Mempunyai sitoplasma yang hidup dan juga mengandung kristal garam, serta kristal silika dan garam minyak.
4. Jaringan epidermis mempunyai vakuola besar yang berisi antosianin. 5. Mempunyai dinding sel yang beragam tergantung posisi dan jenis tumbuhannya. 6. Ada sebagian kecil yang mempunyai kloroplas, yaitu tumbuhan yang dapat hidup di air. 7. Jaringan epidermis itu terdiri atas satu lapis sel tunggal. 8. Jaringan yang tersusun atas sel-sel yang hidup. Dinding sel jaringan epidermis pada bagian luar yang berbatas dengan udara mengalami penebalan, sedangkan dinding sel jaringan epidermis pada bagian dalam yang berbatas dengan jaringan lain, dinding selnya akan tetap tipis. 2. Korteks. Korteks adalah bagian terluar dari batang atau akar tumbuhan yang dibatasi di bagian luar oleh epidermis dan di bagian dalam oleh endodermis. Korteks berfungsi dalam transportasi hara dan epidermis ke dalam teras akar. Letak korteks langsung di bawah epidermis. Sel-selnya tidak tersusun rapat, sehingga banyak memiliki ruang antar sel. Sebagian besar dibangun oleh jaringan parenkim. Baiklah, selanjutnya endodermis. Endodermis merupakan lapisan pemisah antara korteks dengan silinder pusat. Sel-sel endodermis dapat mengalami penebalan zat gabus pada dindingnya dan membentuk seperti titik-titik. Pada pertumbuhan selanjutnya, penebalan zat gabus sampai pada dinding sel yang menghadap silinder pusat. Bila diamati di bawah mikroskop, akan tampak seperti huruf U, yang disebut sel U, sehingga air tidak dapat menuju ke silinder pusat. Tetapi, tidak semua sel-sel endodermis mengalami penebalan, sehingga memungkinkan air dapat masuk untuk ke silinder pusat. Sel-sel tersebut dinamakan sel penerus atau sel peresap. Selanjutnya, silindris pusat atau stela. Silinder pusat atau stela merupakan bagian terdalam dari akar yang terdiri dari berbagai macam jaringan. Yang pertama, versikel atau perikambium. Merupakan lapisan terluar dari stela. Akar cabang berbentuk dari pertumbuhan versikel ke arah luar. 2. Berkas pembuluh angkut atau fasis. Terdiri atas xilem dan floem yang tersusun bergantian menurut arah jari-jari. Pada dikotil diantaranya xilem dan floem terdapat jaringan kambium. Ketiga, empelur. Letaknya paling dalam atau di antara berkas pembuluh angkut terdiri dari jaringan parenkim.